histeris ibunya, itu anakku katanya gitu kan. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau cerita tentang misteri anak hilang guys. Ini peristiwanya terjadi di Prancis. Jadi kisahnya ini terjadi pada tahun 1922 guys. Tepatnya di bulan April ya. Jadi pada saat itu terjadi kehilangan anak pada bulan April di daerah Gos Aludu, Prancis. Anak yang hilang itu namanya Pauline Picard, umurnya 2 tahun guys. Jadi setelah kehilangan tuh orang tua otomatis langsung lapor ke polisi kan. Lalu polisi langsung bergerak cepat, bergerak cepat mencari tuh anak. Sampai dicari hari itu nggak ketemu guys. Di sekitar rumah nggak ada. Sampai ke radius sekitar 3 km dari rumah tersebut dicari nggak ada. Penduduk juga ikut mencari. Nah setelah itu polisi nyerah nggak nyerah nih. Jadi maksudnya kalau nyerah kan untuk mencarinya udah nggak ketemu gitu. Cuman nggak nyerahnya mereka tetap ngasih pengumuman gitu. Pengumuman bahwa ada gadis hilang, pasang poster-poster di kota tersebut kan, di Gos Aludu pasang poster itu. Nah itu sampai berlalu sekitar 1 bulan guys. Jadi 1 bulan itu sekitar bulan Mei ya. Bulan Mei pertengahan itu ada orang yang melaporkan kehilangan anak. Jadi dia melihat ada anak ini di tengah hutan, seperti apa, anak bingung gitu guys. Dia cewek juga dan masih kecil juga, umurnya sekitar 2 tahun juga gitu. Nah orang itu segera ngelapor ke polisi. Jadi ini kejadian ditemukan anak itu di daerah Cherbourg guys, di Cherbourg Prancis juga. Jadi kalau Cherbourg itu jaraknya dari kota Gos Aludu itu sekitar 300 mil guys. Jadi kalau di kilometerin itu sekitar 500 km guys ya. Hampir 500 km itu sama dengan jarak kira-kira Jakarta hampir sampai Surabaya gitu deh. 500 meter berarti kan jauh banget guys ya kejadiannya itu. Nah, polisi Cherbourg setelah menerima laporan dari orang itu, mereka itu mencocokkan dengan laporan orang-orang yang hilang gitu. Nah, laporan itu anak itu sepertinya mirip dengan laporan kepolisian yang ada di Gos Aludu itu, guys. Mereka segera menghubungi kepolisian Gos Aludu sambil ngirim foto tuh anak gitu kan. Nah, kepolisian Gos Aludu langsung lihat foto itu, wah, ini mirip dengan anak yang hilang ini dari keluarga yang bulan kemarin itu gitu. Langsung mereka ke rumahnya. Nunjukinlah foto itu ke ibunya guys. Nah ibunya lihat, bener ini foto anakku, kata ibunya itu kan. Terus si anak ini kan ada di rumah sakit, disamperin sama si keluarganya nyamperin tuh ke rumah sakit di Cherbourg itu kan. Begitu mereka nyamperin, lihat anak itu, ibu bapaknya tuh bahagia guys. Anakku, karena memang mirip gitu, hampir sama sama mungkin ya sama anaknya, makanya bapak ibu sampai histeris. Anakku, dipeluk tuh anakku. Cuman anehnya guys, jadi si anak kecil ini nggak ngerespon gitu loh. Dia tuh nggak ngerespon, malah kayak rada ketakutan gitu. Gimana sih kalau anak kecil ngeliat orang seperti orang asing gitu ya, seolah-olah begitu. Itu rada ketakutan gitu. Nah di situ kan ibu bapaknya ini rada aneh gitu kan. Maksudnya ini jelas-jelas anakku tapi kenapa begini. Cuman mereka pikir mungkin anakku mengalami ketakutan selama hilang gitu kan. Jadi dia mengalami amnesia atau mengalami suatu trauma apa gitu, belum tahu juga nih mereka. Cuman jelas mereka ini anaknya seperti itu karena semuanya mirip kan. Nah setelah ditemukannya si Pauline ya, itu akhirnya kasus ditutup guys. Kasus ditutup, sudah terselesaikan, ditemukan anaknya. Koran-koran tapi rame nih. Ini kan kasus sempat terkenal nih sampai ke Amerika loh guys. Amerika, Prancis heboh waktu itu. Jadi kalau di koran Prancis ada namanya koran Limatin itu. Dia itu nyebutin, kok bisa anak umur 2 tahun hilang, ketemunya itu 300 mil dari tempat tinggalnya gitu. Jadi banyak spekulasi guys ya. Macam ada lagi kayak
apakah anak ini diculik oleh Gipsy gitu kan? Orang-orang Gipsy kan orang-orang nomaden gitu guys. Mereka berpindah-pindah tempat. Jadi setelah diculik pindah tempat hingga susah ditemukan seperti itu. Yaitu spekulasi dari orang-orang gitu ya. Yang jelas kasus sudah beres, sudah ditutup. Kemudian setelah sampai di rumah nih, itu ada keanehan-keanehan guys terhadap si anak gitu. Jadi terutama dari kelakuannya guys. Si anak ini ternyata semakin hari itu di rumah itu tidak berubah sifatnya gitu. Karena Pauline yang asli itu anaknya periang terus ya tidak pemalu gitu ya. Kenapa nih anak tiba-tiba jadi pendiam, terus kalau diajak ngomong itu kayak nggak ngerti bahasa orang tuanya sendiri. Bahasa orang tuanya itu pakai bahasa daerah Gos Aludu ini guys, namanya itu bahasa Breton gitu. Si anak ini nggak ngerespon karena sepertinya nggak ngerti orang tuanya ngomong apa gitu. Cuman mukanya persis banget guys gitu. Sampai itu dibiarin sih sama orang tuanya ya, masih karena mungkin orang tua nggak rela ya kalau anaknya hilang ya. Jadi meskipun si anak itu bersikap aneh atau nggak seperti biasanya, benar-benar beda, tapi si ibu ini tetap nggak mau nerima bahwa itu bukan anaknya gitu, ngerti gak guys? Jadi dia itu tetap, wah ini anakku, nggak, dalam perasaan dia itu tetap nggak mau nerima kalau anaknya sampai hilang, sampai itu bukan anaknya. Makanya dia tetap menganggap, wah anak ini adalah anakku, cuman stres aja, amnesia aja, seperti itu guys. Hingga pada suatu hari ada seorang petani lokal guys, namanya Martin. Si Martin ini dia mendatangi rumah orang tua si Pauline. Datang set, terus dia cuma ngomong gini aja si Martin, apakah Pauline itu benar-benar anakmu? Si ibunya kaget guys, karena kaget, hah? Apa nih orang gitu? Belum sempat ngejawab ibunya, ini si Martin langsung lari. Katanya, oh aku telah bersalah gitu. Lari dia guys si Martin ini kan. Akhirnya si ibunya kan curiga, ada apa ini gitu kan, tiba-tiba begitu. Ngelaporlah ibunya ini ke kantor polisi guys. Akhirnya si kantor polisi ini, si petugas polisi ini bergerak cepat. Dia mendatangi rumah dari si Martin. Sesampainya di rumah si Martin, jadi si Martin ini kayak orang gila guys. Dia mau ditangkap kan sama polisi, itu mau diinterogasi, maksudnya apa, neror apa gimana gitu ke keluarga ibunya si Pauline ini kan. Si Martin ini bertingkah seperti orang gila. Aku bersalah pada Tuhan, seperti itu. Akhirnya dibawa ke kantor polisi, dibawa lagi ke rumah sakit jiwa kan, dites gitu, ini beneran gila apa bohongan, seperti itu. Setelah dites sama dokter ternyata bener si Martin ini gila guys. Si Martin gila. Terus kemudian dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Itu keanehan pertama ya. Keanehan pertama tuh. Terus keanehan selanjutnya itu adalah ada tetangga dari keluarga si Pauline ini. Dia lagi jalan di ladangnya Pauline, ladang orang tuanya si Pauline, lagi jalan nih. Set. Dia melihat ada kayak benda mencurigakan gitu guys, ada putih-putih gitu kan, banyak pada numpuk apa gitu kan. Terus dia lihat tuh, ternyata itu adalah mayat guys. Jadi itu adalah mayat anak kecil yang hampir membusuk. Mayat anak kecil hampir membusuk dengan pakaiannya lengkap. Di sebelahnya ada terpisah kepala tengkorak guys, tapi kepalanya udah kayak tengkorak ya. Kalau badannya sih hampir membusuk gitu, cuman kepalanya udah kayak tengkorak, berarti kayaknya lebih lama gitu ya matinya, mungkin seperti itu guys. Kemudian orang ini langsung menghubungi keluarga Pauline. Begitu menghubungi keluarga Pauline, langsung menghubungi polisi. Kemudian polisi langsung bergegas ke TKP, ke tempat itu bersama orang tua si Pauline ini. Begitu sampai ke TKP, itu ibu Pauline langsung histeris guys, sama suaminya ini langsung histeris karena dia mengenali baju dari mayat itu. Itu adalah baju anaknya si Pauline waktu hilang guys. Histeris ibunya itu, anakku katanya gitu kan.
Nah, akhirnya polisi mengambil ini mayat-mayat sama tengkorak ini, diambil kan, dibawa ke kantor polisi, lalu diotopsi guys. Setelah diotopsi, polisi menyimpulkan bahwa ini mayat sama kepala tengkorak itu tadi tidak cocok gitu, karena tengkorak ini cocoknya lebih ke orang dewasa karena lebih besar gitu guys, yang lebih besar, dan tidak cocok dengan badan gadis yang mayat itu tadi gitu. Jadi polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan ini adalah dua orang gitu. Jadi pertama pembunuhan terhadap anak kecil, kedua pembunuhan terhadap orang dewasa. Sedangkan orang dewasa itu kepalanya aja, si anak kecil badannya seperti itu. Polisi tidak dapat menyimpulkan apa motif dari pembunuhan ini. Jadi pembunuh ini masih berkeliaran guys, masih berkeliaran. Banyak pertanyaan penyelidikan ya, seperti apakah si Martin ini yang membunuh begitu. Itu pertanyaan pertama dari kepolisian gitu. Kedua, siapa pemilik asli dari tengkorak itu, kepalanya itu. Ketiga, siapa yang membunuh Pauline. Kasus kembali dibuka karena menjadi pertanyaan lagi, si ibunya ini yakin bahwa itu adalah mayat dari anaknya. Akhirnya si Pauline yang di rumah itu sama ibunya dikembalikan ke panti asuhan. Akhirnya dia yakin bahwa itu benar-benar bukan Pauline anaknya, tetapi mayat yang ditemukan itu adalah mayat dari Pauline anaknya. Hingga saat ini, sampai detik ini, kasus tersebut tidak terpecahkan. Pembunuhnya siapa, bagaimana itu, kapan dilakukan pembunuhannya, kenapa tiba-tiba ada di ladang keluarga si Pauline. Kan waktu awal kehilangan anaknya Pauline kan semua sekitar itu udah dicari guys. Itu ladang mereka kan pasti udah habis bersih semua, dicari, malah sampai pakai anjing itu, anjing pelacak itu kan dicari, nggak ada gitu. Kenapa tiba-tiba ada mayat si Pauline di situ gitu loh. Emang jadi pertanyaan gitu ya. Seperti polisi kan menyimpulkan, mencurigai bahwa pelakunya adalah si Martin gitu. Saya juga sama gitu, sama asumsi polisi ini gitu kan. Karena nggak mungkin tiba-tiba si Martin datang, apakah Pauline itu adalah anakmu gitu kan? Ya ngapain juga maksudnya, terus tiba-tiba besoknya ada mayat aja di situ gitu kan? Pasti si Martin kalau saya bilang. Dan si Martin ini bisa jadi gila beneran, bisa jadi gila-gilaan gitu kan, bohong-bohongan gitu. Emang kalau cerita misteri kadang kita jadi penasaran ya abisnya gimana, tapi namanya misteri ya beginilah, disebut ngambang ya ngambang guys ya terakhirnya ya. Cuman seenggaknya kita bisa ngambil hikmahnya di sini gitu ya, seperti kita harus lebih hati-hati lagi menjaga anak-anak kita seperti itu, karena banyak banget orang jahat di luar sana guys. Hati-hati guys, jangan sampai kita lengah. Mungkin kalian punya pendapat berbeda tentang kasus ini, silahkan tulis di komen nanti ya. Sementara begitu dulu, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian terhibur guys. Thank you and see you.